Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu lagi dalam program Daily Devotion hari ini. Dan pembacaan Alkitab kita diambil dari Ayub pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Saya memberikan judul renungan kali ini adalah menang dari sakit hati dan iri hati. Kita harus menang dari sakit hati, menang dari iri hati. Kenapa? Karena kita sudah dimenangkan oleh Kristus. Karena sakit hati kita, iri hati kita sudah diambil oleh Yesus di kayu salib. Ya, memang mudah bagi seseorang untuk sakit hati. Karena Amsal pasal 27 ayat 9 juga mengatakan, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Ya. Jadi jiwa kita itu seperti kertas bisa dirobek. Ketika ada penderitaan yang kita alami dalam kehidupan, ketika ada penderitaan yang diakibatkan oleh seseorang, ada orang yang berbuat tidak baik, ada orang yang mencelakai kita, mereka mencoba untuk menjerumuskan kita, maka penderitaan itu akan mudah merobek jiwa kita. Sehingga kita perlu menyadari itu, kita perlu tahu bahkan iri hati juga dapat muncul dalam kehidupan kita. Saat kita melihat keberhasilan orang lain lebih baik daripada kita, saat kita mengetahui kepemilikan orang lain mempunyai barang yang kita belum miliki, ada banyak hal yang bisa membuat kita sakit hati. Ada banyak hal yang bisa membuat kita iri hati. Dan saat itu perhatikan baik-baik, Ayub sedang dalam kondisi yang parah, yang sangat tidak baik, yang sangat tidak menyenangkan. Namun bisa saja orang-orang seperti itu ya dalam kehidupan kita, orang yang sedang susah, orang yang sedang sakit, orang mengalami masalah, itu bahkan kalau tidak menjaga hatinya adalah orang-orang yang lebih cepat lagi mengalami sakit hati, lebih cepat lagi mengalami iri hati. Oleh karena itu firman Tuhan justru ya mengajarkan kepada kita luar biasa. Ayub 5 ayat 2, kita fokus di situ. Ayat firman Tuhan berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Namun Ayub ya justru berkata bahwa orang yang memelihara sakit hati, orang yang memelihara sakit hati dan iri hati adalah orang bodoh, adalah orang bebal. Ya tentunya tidak ada di antara kita yang mau disebut dengan orang bodoh, apalagi orang bebal. Kita semua orang-orang bijaksana, orang-orang benar yang telah ditebus oleh Kristus. Oleh karena itu perhatikan baik-baik, kita harus menghindari atau tidak melakukan hal tersebut. Lebih jelas lagi ternyata frasa sakit hati itu artinya kemarahan, kekesalan, kesedihan. Lengkap ya Bapak Ibu Saudara ya. Ada kemarahan atas suatu hal di situ, ada kekesalan, mungkin realitanya tidak sesuai dengan harapan, juga ada kesedihan, ada masalah penderitaan dan kesulitan. Namun walaupun di tengah kemarahan, kekesalan, kesedihan, dia bisa mengatasi semua itu sehingga tidak menjadi marah-marah, tidak menjadi kesal-kesal, dan tidak menjadi sedih terus. Maka dialah adalah orang yang bijaksana, bukan orang bodoh, bukan orang bebal. Kita perlu menang atas perasaan-perasaan itu. Dan kemudian frasa iri hati ya, jealous, itu artinya ya iri hati. Nah lalu bagaimana caranya agar kita menang atas iri hati, kita menang atas sakit hati? Menurut saya dua hal ini penting. Yang pertama adalah hiduplah dalam pengampunan. Seperti Yesus mengampuni kita, maka kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti kita juga mungkin menyakiti kehidupan orang lain. Kadang-kadang kita nggak bisa kontrol ada orang lain yang menyakiti kehidupan kita. Tetapi satu hal yang kita perlu tahu, bahwa Yesus mati untuk mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Ketika hidup kita bersama dengan Dia, ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, maka kita harus lakukan hal yang sama. Yang kedua, bukan hanya hidup dalam pengampunan, tetapi hidup dalam ucapan syukur. Orang yang bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya, dia tidak akan iri hati. Dia akan terus mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Dia akan terus menemukan hal baik tentang hidupnya. Dia akan terus menemukan hal-hal yang bisa dia syukuri yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Hari ini kita harus menang atas sakit hati dengan cara berikanlah pengampunan seperti Yesus mengampuni kita. Kita menang dari iri hati, caranya bersyukurlah atas kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Ajar kami untuk kami tetap hidup di dalam pengampunan seperti Yesus mengampuni kami. Dan kami hidup dalam ucapan syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.